Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar sesuatu, kita akan membahas tentang silsilah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Silsilah Yesus itu ditulis di dalam dua kitab. Yang pertama adalah kitab Matius pasal 1, yang kedua adalah kitab Lukas pasal 3. Kalau kita melihat itu, mungkin kita merasakan bahwa apa maksudnya. Ya, silsilah Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda menyerahkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, dan selanjutnya sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus. Kadang kita merasa bahwa beberapa orang merasa tidak mendapatkan sesuatu pada waktu membaca silsilah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi perlu kita memahami, kita perlu mengetahui tentang silsilah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu ada satu benda, yaitu tempurung kelapa, itu seringkali di pasar-pasar kita melihat tempurung kelapa adalah benda yang tidak dipakai dan dibuang di sampah dan dibiarkan begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata seorang ahli di dalam satu ahli kimia, yaitu di Jerman, itu memakai tempurung kelapa ini dan dipakailah 100% bahannya dari tempurung kelapa itu menjadi namanya karbon aktif, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa karbon aktif ini yang dari tempurung kelapa itu punya fungsi, punya manfaat, yaitu untuk water purifier, untuk air akuarium dan lain-lain, untuk penjernih. Semuanya itu memakai karbon aktif yang 100% itu dibuat dari tempurung kelapa. Sesuatu yang orang anggap itu sampah, sesuatu yang orang anggap itu tidak penting dan tidak berguna, tapi ternyata sesuatu itu sangat berguna dalam hidup kita. Ada banyak hamba Tuhan atau orang-orang Kristen seringkali membuang silsilah Yesus Kristus, melupakan silsilah Yesus Kristus, atau mungkin melompati pada waktu membaca silsilah Yesus Kristus, menganggap bahwa silsilah ini tidak penting. Tetapi kalau kita tahu begitu pentingnya silsilah Yesus Kristus, bahkan nanti saya katakan, saya cukup sebetulnya khotbah di satu ayat saja, itu akan bisa menjelaskan seluruh isi Alkitab dari silsilah Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, mengapa kita harus mempelajari silsilah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita harus belajar tentang silsilah Yesus Kristus? Alasan pertama, Tuhan menyuruh kita mempelajari atau memberitakan kitab suci, dan silsilah ini adalah bagian dari kitab suci dan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau ada orang Kristen atau hamba Tuhan itu membuang atau menyepelekan silsilah ini, adalah sesuatu yang salah. Karena Alkitab menyatakan di Kisah 20 ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Kata seluruh maksud adalah seluruh firman Allah atau seluruh kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Jadi silsilah itu sangat penting untuk dibagikan kepada jemaat. Silsilah sangat penting untuk kita pelajari di dalam kitab suci. Tapi ada banyak orang yang seakan-akan meremehkan silsilah Yesus Kristus. Padahal di silsilah itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Tuhan tidak menyuruh kita mempelajari sebagian kitab suci atau yang seakan-akan ayat-ayatnya menguatkan kita saja, tetapi seluruhnya harus kita pelajari. Makanya jarang hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang silsilah Yesus Kristus pada waktu Natal. Nah, yang kedua, alasannya kenapa kita harus mempelajari silsilah Yesus Kristus, karena Tuhan pasti tidak akan meletakkan bagian ini, yaitu bagian silsilah ini,
dalam kitab suci kalau memang tidak ada gunanya? Kalau silsilah tidak ada gunanya, pastinya Tuhan tidak akan melafalkan silsilah itu di dalam kitab suci. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas bahwa silsilah Yesus pasti ada gunanya untuk kita. Bukan cuma berguna untuk pengetahuan, tapi bisa memperbaiki hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, bahkan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan hidup kita. Selama ini ada banyak gereja jarang membicarakan tentang silsilah. Tapi kalau kita melihat dengan detail, kalau kita mau menggali Alkitab dengan detail, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di sini, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya tidak akan bisa agak panjang, tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam silsilah Yesus Kristus yang ada di Matius dan di Lukas, itu memang berbeda. Di Lukas itu dari Adam sampai Yesus. Di Matius itu dari Abraham sampai Yesus. Itu bedanya gitu. Tetapi ada hal yang aneh yang sangat-sangat berbeda adalah itu kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari Abraham sampai ke Daud itu sama. Abraham anaknya Iska, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahon, Salmon, Boaz, Obed, lalu ini sampai ke Daud. Tetapi kalau kita lihat dari Daud ke Yesus, yang dari Lukas dan dari Matius itu berbeda. Nanti saja kita lihatnya, tapi saya jamin itu berbeda. Kenapa dari Lukas dan dari Matius itu silsilahnya Daud dan sampai ke Yesus itu berbeda, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kadang kita tidak terlalu mendetail melihat ini. Tapi kalau kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, Matius dan Lukas kenapa menuliskan silsilah yang berbeda? Kita lihat alasannya adalah Matius menulis silsilah dari sudut Yusuf, sedangkan Lukas menulis dari sudut Maria. Jadi silsilah Matius itu dari sisi Yusufnya, silsilah Lukas dari sisi Marianya. Maria dan Yusuf sama-sama keturunan Daud, tetapi dengan silsilah yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya yakin dengan jawaban ini? Karena kita tahu Matius itu menceritakan kelahiran Yesus dan menyawati Yusuf. Waktu Matius itu bercerita tentang Natal, itu yang disoroti tentang Yusufnya. Malaikat yang ketemu dengan Yusufnya. Itu berulang kali Bapak Ibu Saudara, itu di Matius. Dan Lukas itu menceritakan mensorotinya tentang Marianya. Waktu Maria didatangi oleh malaikat, itu ditulisnya di Lukas. Itulah yang menguatkan kenapa Matius menulis dari silsilah Yusuf, Lukas menulis dari sudut Marianya. Lalu kalau kita bisa memahami bahwa setiap kitab itu punya tujuannya masing-masing. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil, 4 Injil yang kita punyai. Kalau kita melihat Lukas itu menceritakan kelahiran, kalau kita melihat Matius itu punya fungsi adalah Matius menekankan Yesus itu sebagai raja, sehingga dia menuliskan silsilah Yesus dari sudut ayahnya. Karena kita tahu raja adalah seorang pria, makanya Matius menulis dari sisi ayahnya, yaitu Yusuf. Tapi kalau Lukas, jadi Injil Lukas itu menggambarkan Yesus itu sebagai manusia. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja yang datang ke dunia. Lukas menggambarkan bahwa Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Nah, makanya kalau kita melihat hal ini, makanya Lukas itu menulis dari sudut Marianya yang memperanakkan sebagai manusia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Matius itu adalah Injil yang ditujukan untuk orang Yahudi, sehingga ia menulis Yesus itu cuma sampai Abraham.
kepada siapa janji Tuhan dan bangsa Israel itu pertama kali diberikan atau dijanjikan. Dan kemudian Lukas itu untuk orang non-Yahudi. Nanti kalau kita melihat Injil Lukas, itu awal katanya itu untuk orang-orang non-Yahudi. Karena ini tidak pernah dibahas di dalam gereja-gereja. Padahal kalau kita tahu awal Lukas itu dituliskan, itu tuh ada fungsi untuk khotbahnya Bapak Ibu Saudara. Itu bisa ngena dalam hati kita. Ya. Nah, itu menuliskan untuk orang non-Yahudi. Makanya silsilah Yesus itu sampai ke Adam. Adam sang manusia itu. Dan menunjukkan bahwa Yesus memang betul-betul termasuk di dalam umat manusia dan keturunan dari Adam. Nah, saat ini kita akan masuk ke satu ayat. Saya tapi akan berikan dua ayat. Tapi satu ayat ini sudah akan menggambarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kenapa Tuhan Yesus itu datang. Di silsilah ini satu ayat aja. Tapi saya akan berikan dua ayat saat ini. Satu ayat saja itu bisa menggambarkan kedatangan Yesus dan seluruh isi Alkitab. Kita lihat. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya ulangi. Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah artinya keturunan atau asal-usul. Yesus artinya adalah Yehua yang menyelamatkan, atau Yehua atau Allah Juru Selamat. Kristus punya arti Mesias atau Raja yang diurapi. Mesias gelar Raja yang diurapi. Jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja yang diurapi. Itu atau Raja yang datang ke dunia ini adalah Yehua atau Allah yang akan menyelamatkan hidup kita. Jadi kata Yesus Kristus, kata silsilah Yesus Kristus itu menandakan bahwa ada keturunan yang dari Raja yang diurapi yang akan menyelamatkan kita semua karena Dia adalah Sang Mesias yang penyelamat kita. Amin. Dari kata-kata inilah silsilah Yesus Kristus, itu kita bisa mendapatkan bahwa Yesus itu datang dari keturunan Raja yang diurapi dan Dia akan menyelamatkan kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, satu kata ini itu harusnya kita baca aja, kita bisa mendalam. Yesus itu datang untuk menyelamatkan aku. Berikutnya, inilah silsilah Yesus Kristus. Kita soroti kata anak Daud. Siapakah anak Daud yang dimaksud di sini, Bapak Ibu Saudara? Anak Daud yang dimaksud di sini adalah Salomo. Karena Salomo itu yang dijanjikan oleh Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak Daud yang dimaksud di sini adalah Salomo. Kenapa? Karena kita tahu Salomo diberikan hikmat lebih daripada orang-orang yang sebelum dan sesudahnya. Tidak ada yang bisa melebihi hikmat Salomo. Salomo orang yang paling berhikmat. Dan kita tahu Yesus itu sendiri adalah hikmat itu sendiri. Yesus adalah sang hikmat. Salomo menggambarkan Yesus sang hikmat itu sendiri. Yesus sang firman, sang hikmat itu. Salomo itu digambarkan tentang Yesus karena Salomo memiliki hikmat dan Yesus sang hikmat itu sendiri. Dan kalau kita tahu siapa yang membangun bait Allah? Daud tidak. Daud tidak diperkenankan oleh Tuhan membangun. Tapi dia suruh menyiapkan aja pekakas-pekakasnya. Daud karena tidak diperkenankan, yang membangun bait Allah adalah Salomo, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus adalah orang yang membangun bait di dalam hidup kita, yaitu gereja Tuhan. Salomo membangun bait Allah pada waktu itu. Yesus membangun bait Allah, yaitu gerejanya setelah kematian di kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah, jadi pada waktu ada kata anak Daud, kita tahu bahwa anak Daud itu adalah Salomo yang punya hikmat, kebijaksanaan. Dan kita tahu Yesus itu sang firman yang punya hikmat dan kebijaksanaan.
Dan kita harusnya tahu, anak Daud lah yang membangun bait Allah. Dan kita tahu lewat kematian Yesus akan terbangun bait Allah, yaitu diri kita, gereja Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya agak cepat simpulkan saja Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah anak Abraham. Siapa anak Abraham yang dimaksud di sini? Anaknya Abraham adalah Ishak Bapak Ibu Saudara. Ishak adalah putra tunggal yang dijanjikan. Ishak adalah putra tunggal yang dijanjikan Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus adalah putra tunggal Tuhan Bapa kita yang dijanjikan untuk menyelamatkan kita. Ishak adalah putra tunggal yang dijanjikan dan dikobongkan pada waktu itu. Dan Yesus adalah putra tunggal Allah yang dikorbankan juga di kayu salib untuk kita. Jadi pada waktu kita membaca anak Abraham, harusnya kita tahu bahwa Yesus di sini adalah orang yang dijanjikan putra tunggal itu yang akan menyelamatkan dan mati berkorban untuk hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dari cuma satu kata ini, itu harusnya merema sesuatu untuk hidup kita. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, antara Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain, yang cuma monogami, yang lainnya poligami. Ishak itu cuma meminang yang namanya Ribka. Yesus meminang kita mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Bapak Ibu Saudara, Ishak meminang Ribka menjadi mempelainya. Yesus meminang kita. Kalau saat ini kita percaya dengan Yesus, kita adalah mempelainya. Nanti di akhir zaman ini kita akan menjadi mempelai perempuannya, yaitu gereja itu akan jadi mempelai perempuannya. Bapak Ibu Saudara, Ishak adalah orang yang setia dengan Ribka. Yesus itu setia dengan kita, gerejanya. Apapun masalahmu, Tuhan itu tetap setia dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus digambarkan sebagai Ishak. Itu karena Ishak adalah orang yang di dalam hal cinta itu setia, tidak mendua. Yesus pun dalam hidup ini tidak pernah mendua dengan kita. Yesus tetap setia dengan engkau dan saya. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, harusnya Abraham sama Daud siapa dulu yang lahir? Abraham sama Daud siapa dulu yang lahir? Abraham, bukan Daud. Kenapa yang ditulis anak Daud dulu bukan anak Abraham? Alasannya Bapak Ibu Saudara, kenapa yang di Daud lebih dahulu disebut? Karena kita tahu Injil Matius menekankan Yesus sebagai Raja Penyelamat. Karena ini dari kata ini kita tahu bahwa, ingat ya, setiap Injil itu punya peranannya masing-masing. Suatu saat nanti saya bukakan. Tapi Matius itu menyatakan bahwa Yesus itu Raja. Jadi kalau Yesus itu Raja, siapa yang menjadi Raja bukan Abraham tetapi Daud. Makanya Daud ditulis lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud ditulis lebih dulu. Karena kita harus tahu konsep Alkitab itu ditulis untuk apa. Oke, sampai situ kita akan lihat dulu lebih gini. Jika Matius itu berhenti aja sampai Daud, tapi Abraham tidak ditulis, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau Matius cuma berhenti di Daud saja, maka Yesus akan hanya keselamatannya berhubungan dengan orang Yahudi saja. Tetapi karena Abraham disebut, maka menandakan kita yang non-Yahudi juga diselamatkan. Kenapa? Karena Abraham dikatakan disebut sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Jadi kalau kita walaupun bukan orang Yahudi, tapi kita punya iman sama Tuhan, berarti otomatis keselamatan itu juga ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan tiga kata ini Bapak Ibu Saudara, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, itu sangat-sangat bisa menggugah hati kita. Ternyata Natal itu adalah ada satu orang raja yang diurapi Tuhan, yaitu si Yesus Kristus itu
Ternyata dia bukan raja biasa, tapi dia adalah Mesias, Yahweh itu sendiri, Allah itu sendiri, yang datang dalam rupa manusia, yang punya hikmat, yaitu dia firman Allah itu sendiri. Dan dari firman itu sendiri, dia itu bukan cuma menyelamatkan orang Yahudi, tetapi menyelamatkan kita juga orang non-Yahudi. Amin Bapak Ibu Saudara. Natal itu berbicara tentang itu. Satu ayat ini harusnya beliau tahu bahwa Tuhan, kamu datang untuk mati buat aku. Kayak Ishak juga anak Abraham mati, mau berkorban. Ternyata Tuhan mau berkorban untuk aku. Jadi kedatangan Yesus itu tujuannya untuk dia berkorban, menyelamatkan kita, baik yang Yahudi maupun non-Yahudi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah kasih anugerah Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makanya saya minta di Natal ini, ya oke lah, kalau orang-orang pada suka datang Natal, ya kan, bahkan Natal kita banyak dari tempat-tempat lain pun akan datang, tidak masalah, memang Natal itu perayaan. Tetapi ayo lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Natal itu bukan cuma tanggal 25 Desember, tapi biar Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Kita sadar bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir yang akan saya bahas, ayat yang ke-6. Matius pasal 1 ayat 6. Saya ngambil ini aja untuk menutup. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu, sebetulnya Uria tidak masuk di dalam silsilah, karena Uria itu orang luar. Tapi kenapa akhirnya itu yang disebut namanya istri Uria? Salomo itu kan dari Daud, yang istrinya namanya siapa? Mamanya Daud siapa? Batsheba. Apakah Matius lupa namanya Batsheba? Apakah Matius lupa kalau istri dari Daud itu Batsheba? Kenapa Matius malah menulis itu istri Uria? Tidak menuliskan Daud memperanakan Salomo dari Batsheba, istrinya yang bernama Batsheba. Kenapa dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria? Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan sedikit. Uria adalah prajurit Daud yang sangat setia. Dia orang yang sangat setia sama Daud. Tetapi pada waktu Uria itu berperang dan Daud tidak ikut berperang, dia cuma jalan santai di Sotoh. Dia lihat istri Uria yang namanya Batsheba itu sedang mandi, dan Daud mengingini Batsheba. Akhirnya Batsheba ditiduri oleh si Daud, dan Batsheba hamil. Waktu itu si Daud mengakali supaya si Uria ini tidur sama istrinya, supaya nanti yang dianggap itu anaknya Uria sendiri. Tapi akhirnya Uria tidak mau, karena Uria tetap mau untuk menjaga istana dan berperang. Karena kebingungan kayak gitu, akhirnya Daud punya akal licik dengan cara dia taruh Uria di depan, dan akhirnya Uria mati. Secara tidak langsung, Daudlah yang membunuh Uria. Padahal Uria adalah orang yang setia, tapi dia adalah orang yang dikhianati oleh Daud. Nah, kenapa Matius Alkitab menulis kata Uria di sini? Kenapa bukan Batsheba? Karena dari sini Tuhan ingin ngomong, orang-orang yang mungkin mengalami sesuatu yang tidak adil dalam hidupnya, sesuatu yang tidak enak di dalam hidupnya, Tuhan itu tetap ingat. Amin. Kalau engkau saat ini pernah mengalami sesuatu yang tidak enak, engkau mengalami dicurangi, tidak adil dan lain-lain, engkau merasa bahwa kenapa kok hidup kayak gini Tuhan, padahal aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah melupakan. Tuhan tidak melupakan Uria. Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan Uria. Tuhan tidak pernah melupakan jasa dari Uria. Kalau saat ini engkau aktif ibadah, saat ini engkau aktif untuk berdoa, aktif untuk ikut komsel, percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan setiap apa yang kita lakukan. Kesetiaan kita
itu dihitung sama Tuhan. Amin. Percayalah, kesetiaan kita akan dihitung. Kadang mungkin kita mikir, Tuhan aku sudah setia lakukan ini dan itu, tapi kok hidupku kayak gini ya Tuhan? Kenapa kok yang lain bisa dapat ini, dapat itu? Kenapa kok aku malah gak gini Tuhan? Percayalah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan menulis Uria tidak Batsheba? Karena hati Tuhan ada kepada orang-orang yang setia. Saat ini, kalau engkau setia sama Tuhan, kalau engkau setia, bukan cuma Natal, bukan cuma mungkin 1-2 kali di dalam ibadah, tapi engkau setia, Tuhan itu mengingat engkau. Amin.